Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik-baik aja kan semua ya? Alhamdulillah. Keadaan sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin. Terus dalam mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan doa dipimpin sama, coba Radit pimpin doa Radit. Kita mulai pembelajarannya, lebih baik kita berdoa. Dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Radit, luar biasa kamu memimpin doa di kelas pagi ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan semangat, dengan lancar, tidak ada kendala, dan jaringan internet tetap lancar ya hingga akhir. Jadi senang kalian sudah masuk ke Google Meet dengan tepat waktu, menunjukkan bahwa kalian sangat disiplin waktu. Pertahankan itu. Kenapa harus dipertahankan? Karena keberhasilan hidup itu dimulai dari disiplin. Ya, jika ingin berhasil dalam hidup, maka harus disiplin. Yang kalian sebelum kita memasuki materi, Bapak akan menunjukkan sebuah kutipan dari Bung Karno ya. Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah di langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, maksud dari pernyataan Bung Karno ini, anakku sekalian, Anda sudah masuk SMK, maka harus memiliki rencana yang matang, mimpi-mimpi yang hebat. Beberapa hari waktu lalu, kalian kan pernah belajar tentang PPKN ya, materi sebelumnya ya. Ada nggak yang kira-kira masih menjadi pertanyaan kalian, materi sebelumnya? Ada ya? Silakan open mic. Nah, anak-anak sekalian, minggu ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tujuannya kalian belajar materi ini yang pertama adalah supaya kalian bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan secara cermat dan detail serta hati-hati. Yang kedua, kalian bisa mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, semoga kalian bisa memecahkan masalah penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selama pembelajaran ini, ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Sikap itu bagaimana kalian bersikap selama pembelajaran ini, apakah aktif atau tidak. Penilaian pengetahuan, apakah kalian memahami materi yang Bapak berikan. Yang ketiga adalah keterampilan, apakah kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak ada tayangan video nih. Tayangan video yang berkaitan dengan materi kita, ya, kasus korupsi dana bansos yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Sosial. 24 jam, tim KPK yang melakukan operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Sosial akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Ya, salah satunya adalah Menteri Sosial sendiri, Juliari Batubara. Barang bukti yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut, yakni uang tunai senilai 14,5 miliar rupiah. Uang tunai yang tersimpan di 7 koper di atas ransel dan amplop ini menjadi barang bukti yang disita menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Sosial. Jumlah uang tunai yang disita mencapai 14,5 miliar rupiah, diantaranya berupa dolar Amerika dan dolar Singapura. Oke, anak-anak, itu tadi video tentang dugaan kasus korupsi ya dana bansos ya
yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara. Oh, ini sangat memprihatinkan ya anak-anak ya. Dana bansos yang harusnya dibagikan untuk rakyat saat pandemi ini, ternyata diduga dikorupsi. Nah, setelah video tersebut, coba siapa yang berani untuk mengomentari? Ayo, langsung open mic saja. Yo, Sipa, bagus. Sipa gimana? Pengamatannya silakan. Menurut aku penerapan 5 sila ini di Indonesia belum benar-benar diterapkan. Contohnya kayak korupsi ini ya. Itu menandakan dia tidak menerapkan sila pertama ke dia. Jadi tanpa memikirkan rakyat, dia mengegoiskan diri dia sendiri. Korupsi itu kan menandakan keserakahan dalam diri dia dan artinya dia tidak menerapkan sila pertama ke dalam diri dia sehingga sila-sila yang lainnya juga dia melenceng gitu menurut aku. Analisanya tajam, Sipa mengatakan bahwa sila pertama belum diterapkan ya, sehingga dia Pak mantan menteri ini tega-tega dia mencuri uang negara yang harusnya digunakan buat rakyat ya. Bagus, ada anak-anak sekalian, Bapak akan lanjutkan ke inti materi pertemuan kita hari ini. Semoga materi kali ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, tolong disiapkan dulu nih buku atau bolpennya. Sudah ada kan di depan kalian kan? Buku bolpen, buku ini ya. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan juga kegiatan belajar hari ini yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, lalu mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tadi contohnya adalah dugaan korupsi dan sosial. Yang ketiga, memecahkan masalah persoalan korupsi di lembaga pemerintahan. Nanti terakhir kalian harus mengisi tugas, lalu mempresentasikan hasil pemikiran kalian. Nanti dikumpulkan hasilnya. Nah, ini tadi sudah kalian mengamati ya kasus dugaan korupsi oleh Juliari Batubara. Oke. Nah, lalu apa sih sistem nilai dalam Pancasila? Apa sih sistem gitu ya? Sistem itu apa? Nah, sistem itu suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jadi di dalam Pancasila ini, kalau satu sila saja dilanggar, maka akan melanggar sila yang lain. Ya, sampai sini paham ya? Jadi kalau satu sila dilanggar, maka akan melanggar sila yang lain. Tadi contohnya kayak Erika mengatakan, ini melanggar sila kedua Pak, karena tidak manusiawi. Nah, lalu Siva tadi mengatakan, ini menyalahi sila pertama. Lalu Marco tadi mengatakan, ini juga menyalahi sila keempat. Nah, jadi kalau satu sila dirusak, contoh tadi korupsi, dia berarti tidak menjalankan perintah agamanya. Kalau Islam tidak menjalankan perintah Allah agar tidak mencuri, dia mencuri, maka pencurian itu, apalagi korupsi ya, itu akan merusak sila kedua, tidak manusiawi, lalu akan merusak sila ketiga persatuan, sila keempat, dan terakhir tidak adanya keadilan. Tadi sebut Erika, hukum kita ini masih tumpul ke atas tajam ke bawah, maka tidak ada keadilan. Makanya sistem itu saling berkaitan ya. Lalu yang berikutnya, nah ini di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama nilai ketuhanan. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia wajib bertuhan dan menjalankan perintah agamanya. Lalu wajib menghormati agama yang lain. Nah, kalau ketuhanannya sudah selesai, dia taat sama agamanya, maka akan muncul kemanusiaan. Dia tidak akan mengganggu manusia yang lain, akan saling menghormati dan sebagainya. Kalau sudah saling menyayangi, menghormati, menghargai, maka akan muncul persatuan. Nah, dalam persatuan ini akan kokoh. Lalu ketika ada masalah, tadi demokrasi tadi, aspirasi, berpendapat, diskusi, berdebat, lalu memecahkan masalah bersama-sama, itu akan terwujud dengan baik demokrasinya kalau ada rasa persatuan. Pernah nggak kalian melihat video anggota dewan yang berantem di DPR? Pernah nggak? Ada yang pernah lihat?
Ada ya. Nah, itu kan kalau sampai berkelahi berarti mereka belum menjiwai sila-sila dalam Pancasila gitu ya. Harusnya meskipun perbedaan pendapat muncul, tapi kalau sudah menguatkan nilai-nilai Pancasilanya tidak akan sampai berkelahi seperti itu. Nah, untuk sila kelima itu adalah tujuan bangsa kita berdiri, yaitu menciptakan, menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada yang membedakan antara si miskin, si kaya, pejabat, rakyat, semua sama. Karena negara ini dibangun bersama-sama juga, ya. Tidak dibangun oleh satu orang, tapi semuanya ikut membangun negara ini. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, kelima nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, karena mengacu kepada tujuan yang satu, yaitu menciptakan keadilan di negara ini. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Mengerti penjelasan Bapak? Jelas ya? Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke fase berikutnya. Bapak kan sudah nge-share LKPD ya kemarin lewat wali kelas kalian atau lewat grup secara langsung. Di LKPD itu selain ada materi pembelajaran, di halaman paling terakhir itu ada naskah berita kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Julia Batubara. Itu ada 3 soal ya. Silahkan siapa yang sudah menjawabnya, mengisinya, silahkan untuk open mic membacakan hasil tugasnya. Olivia, silahkan. Ya, Pak. Sudah? Silakan Olivia. Sudah, Pak. Bagus. Yang nomor Silakan, 1. bagus. Ya. Korupsi terjadi karena ketidakmampuan seseorang menjaga komitmen berkaitan dengan tugasnya. Korupsi yang melibatkan pejabat terutama menteri adalah hal yang benar-benar melanggar Pancasila. Padahal setiap abdi negara sudah disumpah untuk menjalankan asas Pancasila demi kepentingan rakyat, terutama sila kelima. Mantan Kementerian Sosial itu menurut Marco juga sangat tidak bermoral ya Pak ya. Karena dalam sila kedua juga dijelaskan bahwasanya di saat seperti ini itu, di saat semua lagi susah, semua terdampak, seharusnya rasa berempati dan rasa kemanusiaannya itu mampu melihat itu keadaannya, bukan malah seharusnya dari rakyat, bukan malah sebaliknya mengambil hak rakyat tersebut. Pejabat negara itu lemah di sila pertama, yaitu lemahnya iman. Jadi dia akan susah menjalani tugas-tugasnya. Terus dia juga kurang paham dengan sila kedua, yaitu menggunakan kekuasaannya sehingga terjadi korupsi untuk kepentingan sendiri dan sangat merugikan orang lain. Atas mereka dihukum, tapi apakah penjara yang elit itu juga layak buat para koruptor yang lebih banyak merugikan banyak orang lain? Tapi kenapa hukumannya tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan? Sangat apresiasi bagi kalian, luar biasa. Tepuk tangan dulu semua. Ini keren sekali kalian. Oke ya, kita sudah masuk ke penghujung acara, penghujung materi anak sekalian. Bapak akan sebutkan saja bahwa pemerintahan itu wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar negara ini, pemerintahan ini berjalan dengan baik, yang muaranya adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Kalian sudah sangat luar biasa menyampaikan aspirasi kalian, menjawab pertanyaan dari Bapak, menyatakan pendapat, komentar kalian luar biasa. Bapak salut bagi kalian. Bapak bangga bisa mengajar di kelas ini, luar biasa. Pertahankan itu, pertahankan semangat kalian, pertahankan keinginan kalian untuk merubah bangsa ini. Yakin ketika negara dipimpin kalian, negara ini akan jauh lebih baik dari sekarang. Oke, anakku sekalian, minggu depan kita akan bertemu lagi di materi yang berbeda tentang budaya politik. Untuk itu, Bapak tutup. Silakan yang memimpin doa. Alhamdulillah, kita telah melakukan pembelajaran PPKN bersama Pak Pian. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Pian dapat bermanfaat buat kita semua. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran PPKN hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.